Kehilangan ingatan? Seperti yang saya katakan, Tuan Aguero tampaknya kehilangan sebagian besar atau seluruh ingatannya, ujar dokter. Tunggu dulu, bukannya efek yang dihasilkan seharusnya kelumpuhan? Tanya kita. Itu tidak benar, racun itu bisa menyerang apa saja. Yang saya sudah mengatakan sebelumnya, efek racun ini bisa lebih kuat dan lebih lemah. Apa ingatannya bisa dikembalikan? Tanya Matteo. Saya kurang yakin dengan ini, tapi kita bisa berusaha untuk membuat beliau mengingatnya. Namun tolong jangan memaksa Tuan untuk bekerja keras, karena itu akan membebani otaknya. Saya akan tetap memantau kondisi Tuan. Untuk saat ini lebih baik Anda sekalian sering menemani beliau. Baiklah, kalau kau boleh pergi kalau tidak ada hal lain, ujar Matteo. Saya permisi. Dokter keluar dari kamar Marcelo. Gita melirik Violeta yang masih duduk di sebelah ranjang. Wanita itu menatap Marcelo dengan tatapan datar. Marcelo sendiri sedang duduk dan terlihat kebingungan dengan segala hal. Baiklah, jangan panik semuanya. Dominic menepuk bahu Marcelo membuat pria itu menatapnya. Aku Dominic, adikmu. Kita memiliki ibu yang berbeda, tapi ayah yang sama. Dominic tersenyum. Itu Matteo, adik kita. Sama seperti yang ku bilang tadi, kita semua memiliki ibu yang berbeda, tapi ayah playboy dan hobi celap-celup yang sama. Dominic tertawa kecil. Itu sangat mengerikan, ujar Marcelo. Aku tahu, kadang aku tak mau menerima kenyataan ini, tapi inilah yang terjadi. Dominic duduk di tepi ranjang. Kalau gadis pendek itu namanya Gita. Dominic menunjuk Gita. Hei, siapa yang pendek? Gita menggerutu. Dia itu banyak bicara dan tidak pernah menyaring kata-katanya. Kau sama tahu. Dia ini bodyguard sekaligus teman baik istrimu. Marcelo mengerutkan dahinya. Istriku? Aku punya istri. Iya, dia ada di sebelah sana. Dominic menunjuk Violeta yang masih memberikan tatapan datar ke arah Marcelo. Apa dia membenciku? Tanya Marcelo. Apa? Mana mungkin? Kakak sendiri yang bilang kalau Violeta adalah istri terbaik. Kakak ipar pasti sedikit terkejut dengan hal ini. Makanya dia berekspresi seperti itu, ujar Dominic. Oh, Marcelo memejamkan matanya sejenak. Aku sungguh tidak bisa mengingat apapun, siapa aku, dan kenapa aku bisa kehilangan ingatanku. Itu karena kau minum rah. Mulut Gita langsung ditutup oleh Matteo sebelum dia selesai bicara. Tolong jangan pikirkan itu sekarang. Yang terpenting kakak harus istirahat dulu. Ujar Matteo. Baiklah, aku juga merasa sedikit sesak, balas Marcelo. Kalau begitu, aku dan yang lainnya akan keluar. Kakak ipar akan menemani kakak di sini. Dominic langsung berdiri mendorong Matteo dan Gita untuk keluar bersamanya. Marcelo melirik Violeta. Ia menatap wanita itu cukup lama sebelum memalingkan wajahnya. Kau benar-benar melukai otakmu, ujar Violeta. Iya. Rasanya sangat aneh melihatmu begitu polos. Memangnya bagaimana sikapku? Marcelo menatap Violeta. Seseorang yang tegas, pintar melakukan pekerjaannya, selalu memperhitungkan segalanya, kaya raya dan seorang pemimpin yang baik. Walau terakhir kali kau ceroboh dan kehilangan ingatanmu. Ujar Violeta. Pemimpin? Memangnya aku bekerja sebagai apa? Direktur. Aku tidak bisa mengatakannya sekarang. Kenapa? Takut kau akan kecewa. Apa aku orang jahat? Marcelo menunjukkan wajah serius. Violeta memalingkan wajahnya. Sekarang dia sendirilah yang ceroboh. Bagaimana? Violeta menjelaskan pada seorang yang kehilangan ingatannya. Kalau dia adalah pemimpin kelompok mafia besar. Jadi, aku sungguh orang jahat ya? Tanya Marcelo. Bukan begitu, hanya saja tidak apa-apa. Rona merah muncul di wajah Violeta saat Marcelo memberikan senyuman kecil yang terlihat begitu lembut dan tulus. Apapun yang terjadi, aku akan menerima kenyataannya, ujar Marcelo. Aku hanya takut kau akan mengamuk. Violeta menyentuh lehernya. Ia merasa sangat canggung. Itu tidak akan terjadi. Tolong katakan saja, oke, kumohon. Sial. Violeta tidak tahan saat melihat wajah memelas Marcelo. Wajah Violeta memerah lagi karena Marcelo malah terlihat imut. Sekarang aku mengerti kenapa kau dan Dominic bersaudara, ujar Violeta. Hah? Marcelo mengerutkan dahinya. Tidak, jangan dipikirkan.
Violeta menghela nafas. Ia menatap Marcelo dengan lekat. Lidahnya mendadak terasa kaku saat ingin mengatakan apa pekerjaan Marcelo. Jadi, Marcelo masih menunggu. Violeta tidak lanjut bicara saat ekspresi Marcelo berubah. Mafia? Tanya Marcelo. Iya. Violeta memalingkan wajahnya. Oh. Marcelo menatap lurus ke depan. Dia tidak terlihat marah, terkejut, datar, senang, atau yang lainnya. Malah Marcelo terlihat sangat penasaran. Aku adalah mafia dan pemimpinnya, begitu kan? Tanya Marcelo. Iya, itu keren. Iya, tunggu. Apa? Violeta menatap Marcelo dengan wajah bodohnya. Bukannya menjadi mafia itu keren. Maksudku, jika kau membaca cerita mafia di buku atau novel, itu terlihat sangat keren kan? Marcelo tersenyum. Keren? Oh, iya, tentu itu keren. Violeta tersenyum kaku. Keren? Yang benar saja. Kehidupan mafia sebenarnya jauh dari kata keren. Banyak bahaya yang mengincar dan kau harus siap mati kapan saja. Kau adalah pemimpin yang sangat baik. Kelompok yang kau bawa sangatlah kuat hingga mampu membuat kelompok mafia lain bergetar. Ujar Violeta. Benarkah? Violeta seakan bisa melihat bintang yang berbinar di sekitar mata Marcelo. Kau juga dihormati banyak orang karena kau orang yang hebat. Keren, iya kan? Violeta bertepuk tangan kecil. Bagaimanapun juga ia harus membuat Marcelo merasa tenang dan nyaman bersamanya. Tapi kalau aku orang hebat, kenapa aku bisa kehilangan ingatanku? Tanya Marcelo. Orang hebat tidak selamanya beruntung, bisa saja kemarin hari sial, jadi kau ceroboh dan terluka. Apa aku akan mendapatkan ingatanku kembali? Aku akan berusaha keras agar kau bisa mengingat semua hal. Violeta tersenyum. Sebenarnya, dibandingkan pekerjaanku, aku lebih penasaran denganmu, ujar Marcelo. Aku? Kenapa? Kau bilang kau itu istriku kan? Marcelo terlihat malu. Iya, kita belum terlalu lama menikah sih. Violeta jadi ikut malu. Aku hanya tidak menyangka bisa punya istri secantik ini. Marcelo tersenyum. Apa? Wajah Violeta memerah. Aku bersungguh-sungguh. Kau sangat cantik sampai aku tidak bisa percaya kalau aku menikahi manusia. Kau seperti seorang dewi. Dewi, kau berlebihan. Violeta gelagapan. Aku jadi merasa takut. Takut? Apa aku memperlakukanmu dengan baik? Apa? Jika seorang pria berkuasa dan memiliki segalanya, mereka akan bersikap semena-mena pada istri mereka kan? Apalagi aku ini mafia. Bukankah mafia biasanya memiliki banyak simpanan dan sering melukai istri mereka? Marcelo menundukkan kepalanya sambil menautkan jari-jarinya dan tersenyum penuh rasa canggung. Itu hanyalah omong kosong. Marcelo mengangkat kepalanya dan menatap Violeta. Meskipun kau memiliki segalanya, kau tidak pernah bersikap buruk kepadaku. Bahkan, kau adalah suami terbaik yang aku miliki. Kau selalu berusaha melindungiku dan memberikan yang terbaik untukku. Kau tidak punya simpanan dan tidak pernah melirik wanita lain setelah pernikahan kita. Kau adalah suami yang luar biasa, Marcelo Aguero. Violeta menggenggam tangan Marcelo dengan erat. Benarkah? Marcelo memerah. Syukurlah, aku sungguh berpikir aku berbuat jahat kepadamu. Lagian, aku ini bukan wanita lemah. Jika kau memang suami yang buruk, aku pasti akan menendangmu keluar dan menjadi pemimpin. Ujar Violeta. Wah, jadi kau juga kuat dan berkuasa, seperti Mawar. Mereka menjulukiku begitu. Ada julukan juga. Iya, Mawar Merah Aguero. Itu julukan yang cantik. Terima kasih. Violeta jadi malu. Lalu, apa aku juga punya julukan? Mata berlian. Mereka memanggilmu seperti itu. Kupikir itu sedikit mewah. Itu bukan tentang kemewahan. Berlian adalah material yang sangat kuat. Sesuatu yang tidak mudah dihancurkan. Butuh kerja keras untuk menghancurkan berlian. Bahkan ada yang bilang, sebuah berlian bisa dihancurkan dengan berlian lain. Tapi hanya kau satu-satunya orang yang menerima kata berlian dalam julukanmu. Violeta selalu menganggap itu adalah julukan yang tepat untuk Marcelo, kuat dan selalu bersinar. Marcelo adalah orang yang seperti itu, tidak peduli apapun dan siapapun yang dia hadapi. Dia selalu memperhitungkan segalanya dan bertahan dengan baik. Tapi bagaimana bisa berlian itu seperti itu jadi ceroboh?
Apa aku sehebat itu? Marcelo masuk dalam pikirannya sendiri. Violeta menatap suaminya dengan lekat. Ekspresi yang ditunjukkan Marcelo begitu alami untuk dikatakan sebagai acting. Ah, benar. Bagaimana bisa aku berpikiran seperti itu? Violeta menghela nafas. Istri, panggil aku Violeta, ujar Violeta. Oh, baiklah. Jadi namaku adalah Marcelo. Benar, Marcelo Aguero. Aku sedikit lapar. Violeta terkejut. Bisa-bisanya aku ceroboh. Tunggu sebentar. Aku akan menyuruh pelayan membawakan sesuatu. Marcelo menahan tangan Violeta saat wanita itu hendak pergi. Bisakah kita makan bersama? Tentu. Violeta tersenyum. Dari sekian banyak efek, kenapa harus hilang ingatan? Dominic berdecak lagi. Berhentilah berkata seperti itu. Yang harus dilakukan sekarang membantunya mendapatkan semua ingatannya lagi, ujar Matteo. Tapi apa kakak akan baik-baik saja? Meskipun dia mengetahui segalanya, bukan berarti dia bisa kembali, kan? Matteo tidak menjawab. Ia mempercepat langkahnya membuat Dominic sedikit menggerutu saat mengikutinya. Kau mau kemana sih, adik kecil? Tanya Dominic. Tempat latihan. Kau mau pemanasan di saat seperti ini? Iya. Ya, baiklah. Karena aku sedang bosan, aku akan ikut. Dominic melirik dua pelayan yang terlihat mengobrol dengan wajah khawatir. Meski suara mereka sangat kecil, Dominic masih bisa mendengarnya dengan jelas. Sungguh, Tuan kehilangan ingatan. Iya, begitu yang dikatakan kepala pelayan, makanya kita disuruh tidak mengganggu Tuan, agar dia tidak merasa tertekan. Astaga, kepala pelayan menyebarkan hal ini. Dominic tak lepas dari pikirannya sepanjang perjalanan ke ruang latihan. Rupanya di tempat latihan sudah ada 3 orang bawahan yang baru selesai berlatih. Mereka tampak penuh keringat, sama seperti kedua pelayan. Mereka membicarakan Marcelo. Tuan Aguero sudah kehilangan semuanya. Wah, bagaimana nasib kita sekarang? Jika seperti ini, bisa saja Aguero hancurkan. Walau Tuan Aguero mendapat ingatannya kembali, aku tidak yakin dia bisa bekerja seperti biasanya. Apa kalian punya banyak waktu? Matteo menyela pembicaraan ketiganya. Melihat Matteo dengan tatapan tajam, ketiganya langsung berdiri dan bersikap sopan. Kalian pasti tidak punya pekerjaan sampai membicarakan pemimpin seperti ini, ujar Matteo. Kak, kami tidak bermaksud, Tuan. Oh ya, tadi ku dengar Aguero akan hancur, benar? Matteo menekankan nada suaranya. Bukan begitu, maksud kami sangat khawatir kalau terjadi sesuatu kepada Aguero. Jika keadaan Tuan Aguero terus memburuk, dia akan baik-baik saja. Jadi, jangan bicara seperti itu atau membuat orang berpikir seperti itu. Jika aku mendengar pembicaraan lain soal ini, aku akan mengingat wajah kalian. Pergilah. Baik, ketiganya langsung pergi. Mereka masih sangat muda, kenapa kau bersikap seperti itu? Dominic menepuk bahu Matteo. Karena mereka masih muda, mereka harus diajari lebih keras. Matteo melepaskan jasnya. Bocah ini, lepaskan jaketmu, akan sulit melawan serigala dengan pakaian seperti itu. Dominic tersenyum miring. Apa kau tahu bagaimana anjing menggigit? Kalian membicarakan apa? Gita yang baru masuk kebingungan. Ia hendak berlatih juga, sekaligus menghilangkan beban pikirannya. Kebetulan sekali, jadilah juri, ujar Dominic. Hah? Yang benar saja, jangan libatkan aku dalam pertengkaran kalian. Gita melipat kedua tangannya. Kami tidak bertengkar, hanya pemanasan biasa. Dominic melempar jasnya menyisakan kaos tanpa lengan yang membuatnya terlihat seksi. Terserah deh. Gita duduk di pinggir dengan tenang. Ia mengambil botol air, meneguk minumannya pelan-pelan. Gita terkejut dengan suara itu. Di depannya Dominic dan Matteo saling menyerang satu sama lain. Tidak seperti pemanasan pada umumnya. Mereka benar-benar liar. Dominic tidak melunturkan senyumannya. Dia sangat menikmati saat-saat Matteo menyerangnya dengan kecepatan dan kekuatan tinggi. Matteo mempertahankan wajah datarnya tanpa membiarkan mulutnya terbuka sedikit pun. Ia menghindari segala serangan Dominic dan memberikan balasan. Gila. Kita tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak pernah menyaksikan pertarungan seperti ini. Gerakan mereka tidak dapat dilihat oleh mata Gita, namun kita tahu pukulan mereka tuh sangatlah kuat. Mereka benar-benar monster. Baik, kita sudah sampai.
Patricia menurunkan Bella dari gendongannya. Kini mereka sudah ada di balkon sebuah kamar. Setelah berhasil menembus keamanan mansion Toretto. Benar, ini kamarmu kan? Tanya Patricia. Iya benar, Bibi sangat hebat seperti Dominic, puji Bella. Asal kau tahu aja, aku lebih kuat darinya. Patricia mengibaskan rambutnya. Benarkah? Tentu saja. Tapi Dominic bilang dia yang paling kuat. Itu hanyalah omong kosong. Jika dia memang kuat, dia nggak akan menghindar saat aku mengajaknya bertarung. Kalau begitu, aku juga ingin jadi kuat seperti Bibi. Butuh banyak waktu agar bisa sepertiku. Patricia menepuk kepala Bella. Aku punya banyak waktu. Baiklah, haruskah aku mengajarimu saat kau berkunjung lagi? Iya, mau. Maka kau berjanji akan datang lagi? Patricia menunjukkan jari kelingkingnya. Iya, janji. Bella melakukan pinky promise. Aku harus pergi sekarang, jaga dirimu baik-baik. Oke, Bella menunjukkan ibu jarinya. Patricia melompat dari balkon dan keluar dari mansion Toretto. Ia mengendarai sepeda motornya untuk kembali ke mansion Handoko, di mana putra dan suaminya sudah lebih dulu pulang. Patricia menghela nafas, padahal ia tidak berniat menunjukkan kebaikannya di depan Bella. Sampai di mansion, Neil langsung menyambut Patricia yang belum melepaskan helmnya. Mama gendong, Neil mendesak Patricia agar segera menggendongnya. Sebentar ya sayang, Mama buka helm dulu. Patricia melepaskan helmnya lalu menggendong Neil. Apa Mama sudah mengantar Bella pulang? Tanya Neil. Sudah dong. Apa Bella tidak bilang akan datang lagi? Neil sangat penasaran. Dia akan datang lagi bersama Paman Dominic. Sungguh, hore! Neil memeluk leher Patricia dengan erat. Kau sangat menyukainya? Iya, aku suka saat bermain dengannya. Patricia melihat Charlene yang sedang duduk di sofa sambil menonton siaran drama di pagi hari. Ayah, ini masih pagi, ujar Patricia. Shh, dia akan mengungkapkan identitasnya. Charlene fokus dengan layar televisi. Sebenarnya aku adalah seorang detektif. Nah, akhirnya Charlene bersemangat. Apa? Kau seorang detektif? Apa selama ini cintamu padaku itu palsu? Tidak, Ronald. Aku hanya tidak bisa mengatakannya karena kau sebagian dari mafia. Kau tidak mencintai... Apa? Charlene terkejut saat televisi dimatikan oleh Patricia. Putriku, apa yang kau lakukan? Ini puncak konfliknya, ujar Charlene. Yang ayah lakukan hanya duduk-duduk dan menonton drama bodoh. Memangnya ia tidak sebal saat melihat alurnya. Bagaimana bisa seorang ketua mafia terhebat tidak tahu kalau pacarnya adalah detektif? Patricia meletakkan remote. Oh ayolah, ini hanya satu-satunya liburan yang tersisa. Charlene kembali menyalakan televisi. Patricia duduk di sebelah Charlene meletakkan Neil di pangkuannya. Tapi anak itu segera turun dan bermain dengan beberapa robot yang berserakan di lantai. Katanya Neil punya teman baru. Ujar Charlene dengan mata yang masih fokus pada televisi. Iya, dia putrinya Belva. Jawab Patricia. Kau terlihat kesal, bukannya kau bersikap baik kepadanya. Aku kesal karena aku bersikap baik kepadanya. Bagaimana bisa aku bersikap baik di saat itu adalah putrinya Melva? Patricia menghela nafas. Lalu apa hubungannya dia dengan Melva? Tanya Charlene. Tentu saja. Patricia diam. Hanya karena kau membenci ibunya bukan berarti kau harus membenci anaknya, kan? Iya, aku sedikit bodoh. Ayah, Charlene terkejut saat Lee berteriak. Pria itu berlari terburu-buru mendekati istri dan mertuanya. Ada apa? Tenanglah, ujar Charlene. Lee mengatur nafasnya. Terjadi sesuatu pada Marcelo. Memangnya apa yang bisa terjadi padanya? Tanya Charlene. Dominic memberikan kabar kalau Marcelo kehilangan ingatannya. Ujar Lee. Hah? Patricia terkejut. Bagaimana bisa dia kehilangan ingatan karena racun? Tanya Charlene. Iya, mereka bilang seperti itu. Itu aneh. Charlene merasa ragu. Iya, itu sangat aneh. Sejak kapan Marcelo Aguero dikalahkan racun? Ujar Patricia. Apa? Lee jadi ikut bingung. Orang dewasa itu aneh. Neil memilih kembali bermain. Wah, Bung, kau baik-baik saja? Tanya kita. Iya. Matteo kembali menuju samsak. Jangan berkecil hati, kalah menang itu mah biasa.
Matteo yang sangat kuat berhasil dikalahkan oleh Dominic dalam pemanasan mereka. Tapi itu kemenangan yang sangat tipis karena Matteo lebih dulu kelelahan. Aku tidak kesal karena kalah, ujar Matteo. Lalu, aku hanya sedang melampiaskan hal lain. Itu adalah pukulan terakhir sebelum Matteo mengambil botol air. Kita tidak bisa mengalihkan pandangannya dari samsak tinju yang robek, membuat pasirnya sampai keluar mengotori lantai. Kau sangat kuat, ujar kita. Masih banyak yang lebih kuat dariku. Ini belum cukup untuk melindungi Aguero. Kita mengerti maksud Matteo. Bagaimanapun juga, jika Marcelo tidak bisa bangkit, maka Matteo harus menggantikan posisinya. Tapi Matteo pribadi tidak memiliki keyakinan untuk menjadi seorang pemimpin. Dia telah terbiasa berdiri di belakang orang lain dan menerima perintah. Sampai sekarang pun dia masih menjalankan perintah Marcelo saat mengerjakan pekerjaan barunya. Apa kau punya pemikiran untuk keluar dari sini? Tanya Gita. Aku pernah bermimpi akan menikah dengan wanita biasa. Lalu saat aku sudah menyelesaikan semua tugasku dan saat penerus baru telah siap menjadi pemimpin, aku akan pensiun dan menghabiskan sisa hidupku jauh dari Aguero. Kau tidak akan bisa jauh dari Aguero karena kau bagian resmi darinya sekarang. Benar. Walau begitu, kau masih bisa mewujudkan mimpimu untuk menikah dengan wanita biasa dan keluar dari mansion. Apa? Matteo mengerutkan dahinya. Kau hanya perlu keluar dari mansion, bukan melampaskan nama Aguero. Marcelo pasti akan setuju jika kau mengatakannya baik-baik. Apa hal seperti itu bisa terjadi? Kita tidak tahu harus berbicara apa lagi. Niatnya hanya ingin menghibur Matteo. Tapi suasana hati pria itu malah makin kacau. Kau sendiri bagaimana? Tanya Matteo. Apanya? Apa kau mempunyai keinginan untuk bebas? Tentu saja. Aku selalu menginginkan kehidupan sederhana seperti orang Amerika pada umumnya. Memiliki banyak tetangga yang baik, menikah dengan pria kantoran tampan, memiliki 2 orang putri dan 3 orang putra, menyekolahkan mereka dan hidup bahagia sampai sisa hidupku. Mendengar itu, Matteo tertawa kecil. Gita langsung terkejut. Apa yang kau tertawai? Mimpi yang bagus, Gita Farasya, ujar Matteo. Jangan mengejek, sialan. Gita merasa kesal dan malu bersamaan, namun dia tetap tidak bisa berhenti menatap wajah Matteo. Setidaknya dia merasa lebih baik. Dominic hanya ingin kembali ke kamarnya dan beristirahat sampai ia melihat Melva di jalan bersama dengan Liliana Kirin. Kenapa harus wanita ini? Dominic langsung teringat kalau dia belum menyelesaikan Liliana Kirin. Halo Tuan Toretto, ucap Liliana. Selamat siang Nona Kirin, balas Dominic dengan senyuman bisnis. Kebetulan sekali kau pulang sekarang. Nona Kirin baru saja datang. Bagaimana jika kalian menghabiskan waktu bersama? Tanya Melva. Maaf ya ibu, aku merasa lelah setelah menghabiskan malam yang indah bersama kekasihku. Jadi aku ingin istirahat sebentar, jawab Dominic. Apa? Jadi semalaman kau pergi bersama wanita itu? Bagaimana bisa kau? Melva berhenti bicara saat Dominic memberikannya tatapan tajam disertai senyuman sinis. Apa salahnya bermalam dengan kekasih sendiri? Iya kan Nona Kirin? Dominic menatap Liliana. Itu... Liliana meremas gaunnya. Ia memberikan tatapan tajam kepada Dominic. Dominic, aku sudah bilang padamu, aku tidak menyetujui hubunganmu dengan wanita itu. Nona Kirin jauh lebih baik darinya, ujar Melva. Ibu, jangan mengatakan itu kepadaku. Bagaimana jika ibu bicara dengan ayah? Katakan saja kalau ibu ingin aku putus dengan pacarku. Jika ayah menyetujuinya, aku akan melakukannya. Dominic mendekati Melva. Apa kau sedang mempermainkanku sekarang? Melva berbisik. Dengan tubuh bergetar, dia terus menatap Dominic. Ibu, Dominic berbisik di telinga Melva. Malang sekali, Melva kecil. Kau akan dihabisi keluarga Kirin sekarang. Setelah mengatakannya, Dominic langsung melewati Melva dan Liliana. Seperti tujuan awal, Dominic langsung memasuki kamar dan rebahan. Aku bahkan tidak sempat menemui kakak. Dominic menatap langit-langit kamarnya. Padahal aku bosan. Kenapa dia malah bersenang-senang sendirian?